Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Maram hadis 149 sampai 153 masih di tohara, tepatnya di babul haidi. Utawi iki iku bab kang nerangake haid. Hadis 149 an Aisyah radhiyallahu anha, saking Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah tastuhune Fatimah binta Abi Hubaisyin, anak wedoke Abi Hubais, kanat iku ana Fatimah tu setahadu kena penyakit istihadhah. Faqala mongko ngendika marang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidhi, setuhune getih haid iku damun aswadu, getih kang ireng yu'rafu dikaweruhi. Fa idza kana dzalika mongko tatkala wujud apa mengkono haid, fa'am siki mongko ngekero sira ane salati saking salat. Wa idza kanal akharu lanat kala tenemu akhir haid, fatawadhi mongko wudu sira wa sholli lan salat sira. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wastankarahu Abu Hatim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Fatimah binti Abi Hubeish biasa istihadhah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya darah haid itu darah hitam yang terkenal. Maka apabila ada begitu, berhentilah dari sholat, tetapi jika ada yang lain, berwudulah dan sholatlah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan disahkan hadis oleh Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi dianggapnya mungkar oleh Abu Hatim. Hadis 151 wa fi hadis Asma binti Umaisin inda Abi Dawud wal tajlis fi mirkanin. Fa idza ra'at mongko tatkala ningali wong wedok sufrotan ing kuning fauqal ma'i ing dalem dhuwure banyu, fal tahtasil mongko becik adosa wong wadok lidzuhri karena sholat duhur wal asri lan sholat asar, huslan kelawan atus wahidan kang sepisan. Watagtasil lan adosa sapa wong wedok lil maghribi karena sholat maghrib wal isya'i lan sholat isya, huslan wahidan kelawan atus kang sepisan. Watagtasil lan adosa sapa wong wedok lil fajri kelawan fajar, huslan wahidan kelawan atus kang sepisan. Watawadha lan wudu sapa wong wedok fima ing dalem barang baina dzalika kang antarane mengkono-mengkono atus lan salat. Dan di hadis Asma binti Umais di sisi Abu Dawud, dan hendaklah ia duduk di satu bijana, maka apabila ia lihat kuning di atas air, hendaklah ia mandi satu mandi buat zuhur dan asar, dan ia mandi satu mandi buat maghrib dan isya, dan ia mandi buat fajar satu mandi, dan hendaklah ia berwudu antara dua itu. Keterangan di sini dapat disimpulkan penganggapan mungkar akan hadis 100 yang ke-149 itu dibantah oleh Ibnu Qayyim. Sebenarnya hadis itu sah dan maknanya pun setuju dengan hadis yang dulu, yaitu hadis yang ke-73 dan 74 yang muttafaq alaih. Hadis ke-150 tidak sah dan tidak sahih. Semua hadis-hadis yang mewajibkan mandi atas perempuan yang istihadhah, hanya ada hadis-hadis yang mustahabkan mandi dengan hadis-hadis yang ke-151 yang akan datang nih, dan 152. Selanjutnya hadis 151. Wa an Hamnah binti Jahsin qalat kuntu ustakhadhu haidatan katsiratan syadidatan fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi faqala innama hiya raqdatu minasyaitani fatakhayyadhi sittatun ayamin.
au sabata ayamin tsumma tasil fa idzan tasqati fasolli arba'atan wa isyrina salasatan wa isyrina wasumi wasolli fa inna dzalika yujzi'uka wa kadzalika faf'ali kulla syahrin kama tahidun nisa fa in qawiti kala antu akhiri zuhra wa tusahjili asri tsumma tahtasili khina tadahurina wa tusolli dhuhra wal asri jami'an tsumma tuakhirinal maghribi wa tuajjilinal isya'a tsumma taghtasil wa tajma'ina baina sholataini faf'ali wa taghtasilina masubahi wa tusallina qala wa huwa ajabul araini ilayya rawahu al-khams ilan nasa'i wa sahahahu tirmidzi wa hasanahul bukhari. Dari Humnah binti Jahsh, ia berkata, saya pernah istikhadah yang banyak dan keras. Saya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta fatwa kepadanya. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang demikian hanya satu gangguan dari syaitan. Oleh itu hendaklah engkau berhaid 6 atau 7 hari, kemudian engkau mandi. Maka apabila engkau sudah bersih, sholat 24 atau 23 hari. Dan saumlah, puasalah, dan sholatlah sunat, karena yang demikian itu cukup buatmu. Dan buatlah demikian tiap-tiap bulan sebagaimana perempuan berhaid. Tetapi jika engkau kuat buat mentakhirkan zuhur dan mentakdimkan asar, kemudian engkau mandi ketika engkau bersih sementara, lalu engkau jamak sholat zuhur dan asar, kemudian engkau takhirkan maghrib dan takdimkan isya, kemudian engkau mandi, kemudian engkau jamakkan 2 sholat itu, kalau kuat buatlah begitu. Dan engkau mandi beserta subuh dan engkau sholat. Sabdanya lagi, dan yang demikian perkara yang lebih aku sukai dari yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam kecuali Nasa'i dan disahkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Bukhari. Keterangannya yaitu perbuatan-perbuatan yang jahat, angan-angan yang jelek, terganggunya kesehatan dan lain-lain yang sebangsanya itu sering disandarkan kepada syaitan dan dikatakan perbuatan setan. Ringkasan hadis ini ialah Rasulullah SAW perintah Humnah di dalam masa istikhadah itu memperhatikan hari yang biasa ia haid semasa ia belum istikhadah, yakni tidak sholat, tidak puasa, dan lainnya 6 atau 7 hari. Kemudian hendaklah ia sholat dan puasa dan sholat sunat di dalam 23 atau 24 hari itu, demikianlah seterusnya. Tetapi kalau mau takhirkan zuhur sampai permulaan asar dan sanggup mandi lalu sholat jamak 2 sholat itu, bolehlah ia berbuat. Demikian juga kalau mau takhirkan maghrib sampai waktu isya dan sanggup mandi dan sholat jamak antara 2 sholat itu, dan demikian juga jika ia anggap ia sanggup mandi buat waktu subuh. Dan Rasulullah SAW lebih suka kepada cara tersebut itu daripada berwudu buat tiap-tiap sholat, sebagaimana tersebut di hadis yang dulu, yaitu hadis yang ke-73 dan 74. Lantaran Rasulullah SAW gantungkan mandi kepada kesanggupan perempuan itu, dan lantaran cara itu lebih disukai oleh Rasulullah SAW daripada lainnya, dan lantaran Rasulullah SAW sudah wajibkan perempuan istikhadah wudhu saja buat tiap-tiap sembahyang. Kita lihat hadis ke-74 dan 153. Waktu mandi itu tidak dapat dianggap wajib. Selanjutnya hadis 152. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Habibata binta Jahshin syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adama faqala kuthi qad rama kana tahbisuki
haidhatuki. Summa ahtasili fakanat tahtasilu likulli sholatin. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Habibah binti Jasm mengadu kepada Rasulullah SAW tentang darah, maka sabda Rasulullah SAW, berhentilah sekedar yang biasa dihalangimu oleh haidmu. Kemudian mandilah, tetapi adalah Ummu Habibah mandi buat tiap-tiap sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis 153. Wa fi riwayatin Bukhari wa tawaddu'i lan wudhu wasira li kulli sholatin krana saben-saben salat wa hiya li Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhara. Dan pada satu riwayat bagi Imam Bukhari, dan hendaklah engkau berwudu buat tiap-tiap sholat. Dan di riwayat itu bagi Abu Dawud dan lainnya adalah dari lain jalan. Keterangannya Ummu Habibah mengadu hal kedatangan istikhadah, maka Rasulullah SAW perintah dia sholat dan puasa sebagaimana biasa. Tetapi hendaklah ia berhenti dari sholat dan lainnya itu. Apabila sampai masa yang biasanya ia berhenti berhaid itu, hendaklah ia mandi dan kerjakan ibadah-ibadah seperti biasa. Tetapi Ummu Habibah mandi buat tiap-tiap sholat itu dengan kemauannya sendiri. Perlu digarisbawahi yaitu Ummu Habibah mandi buat tiap-tiap sholat itu dengan kemauannya sendiri, bukan perintah Rasulullah SAW. Jadi hukumnya bukan wajib. Shadaqallahul azim.